Kasus ini juga polisi salah tangkap guys. Orang bernama Walter Quicker ditangkap sama polisi. Walaupun akhirnya dibebasin setelah 3 bulan ditahan, tapi Walter bunuh diri akhirnya. Karena nama baiknya udah jelek. Orang-orang masih ada yang ngira bahwa dia pembunuh dan pemerkosanya. Akhirnya dia depresi terus gantung diri. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Sandi. Seperti biasa, gue akan menemani beberapa menit waktu luang kalian dengan cerita-cerita kriminal yang pernah terjadi dalam beberapa dekade yang lalu guys. Sekarang kan lagi musim hujan nih. Kalian selalu jaga kesehatan ya guys. Jangan sampai kalian drop. Kalau drop penyakit tuh gampang banget masuk. Apalagi virus corona masih belum selesai. Jadi kita tetap harus hati-hati. Oke, balik ke ceritanya. Kali ini gue akan membawakan kasus yang pernah terjadi di Jerman guys. Dimana di sana ada seorang pembunuh. Tapi bukan hanya membunuh cuy. Orang ini juga maniak seks yang luar biasa sadis. Biasanya para pembunuh itu akan menghilangkan jejak biar mereka nggak kelacak sama pihak kepolisian atau siapapun. Tapi kali ini beda cuy. Pembunuh yang akan gue ceritain kali ini, dia malah meninggalkan jejak di tubuh korban-korbannya. Seperti apa kisahnya? Simak intro berikut ini. Pada abad 19 silam guys, Jerman dikejutkan dengan aksi pembunuhan berantai cuy. Korbannya hampir semua cewek. Dari hasil penyelidikan, rata-rata korban-korbannya itu diperkosa. Ada juga kondisi korbannya hancur dan organ tubuhnya hilang guys. Kasus ini sempat disebut dengan cannibal killer. Dari beberapa korban yang ditemukan, ada sebuah ukiran yang dibuat oleh si pembunuh itu cuy. Sekitaran pantatnya si korban sampai pahanya guys. Mungkin ukirannya, kalau ukiran-ukiran itu kan dibikinnya pakai kayak pisau gitu atau apa gitu ya, buat ngukir-ngukir. Ini kalau di tubuh orang mungkin pakai silet kali ya. Bisa jadi pakai silet kali dia ngukirnya. Waktu itu pihak kepolisian menyatakan wilayahnya lagi diserang sama pembunuh berantai guys. Dari beberapa sumber yang gua baca nih ya, saat polisi menyelidiki kasus ini, beberapa korban mutilasi itu polisi sempat salah tangkap cuy. Sampai akhirnya orang yang dituduh jadi pelakunya depresi dan gantung diri di penjara. Namanya Heinrich Ott. Duh, susah gue nyebutin kalau bahasa-bahasa begitu. Cuman gue sebut aja Heinrich Ott. Dia dituduh membunuh cewek namanya Clara Tesmer. Ada juga seorang bernama Walter Quicker guys. Dia juga sempat jadi korban salah tangkap atas tuduhan pembunuhan cewek bernama Monica Tavel. Walaupun dibebaskan 3 bulan setelah ditangkap, tapi gosip fitnah tuduhan atas kasus pemerkosaan sama pembunuhan itu bikin nama baik Walter jadi jelek cuy. Akhirnya Walter depresi terus gantung diri di rumahnya. Kasus ini benar-benar bikin polisi setempat kebingungan. Mereka cuma punya satu kode kalau pelakunya itu orang yang sama, karena ditemukan ukiran di pantat sama paha korban-korbannya itu sama semua. Lalu siapa kira-kira pembunuhnya? Suatu ketika ada warga yang tinggal di apartemen di kawasan Ruhr. Mengeluh pipa limbahnya mampet. Ya akhirnya si warga tersebut nggak bisa pup atau kencing di toilet. Di waktu yang bersamaan juga di daerah itu lagi ada kasus anak hilang cuy, bernama Mariam Keter, umur 4 tahun. Itu orang tuanya udah lapor polisi, sama pihak kepolisian juga lagi pada nyari-nyari anak tersebut. Oke, balik ke warga yang mengeluh pipa limbahnya mampet tadi guys. Terus si warga ini karena nggak bisa pup sama kencing di apartemennya, dia mau minjem toilet milik seorang bernama Joachim Kroll. Tapi Joachim Kroll sempat menolak guys. Dia hanya bilang kalau toiletnya hanya bisa dipakai buat orang yang berani dan bernyali besar. Singkat cerita, karena saking kebeletnya nih orang,
Akhirnya dia nekat masuk ke toiletnya si Joachim Kroll ini guys. Tapi baru dia buka pintu, di situ dia udah nyium bau busuk yang bener-bener menyengat banget guys. Terus si warga ini tetap nekat guys, memberanikan diri buat masuk karena udah saking kebelet banget. Pas udah di dalam, bau busuknya makin menyengat lagi guys. Ditambah lagi air di situ, air yang di kloset dan lain sebagainya itu warnanya merah dan banyak bercak darah di lantai. Akhirnya warga ini nggak kuat guys. Akhirnya dia keluar dari apartemen si Joachim Kroll ini. Terus dia melihat ada polisi di wilayah itu guys. Terus dia ngelaporin keluhannya dia kalau pipa limbahnya mampet. Mungkin karena Joachim Kroll yang suka buang sesuatu di klosetnya. Karena dia habis ngeliat sesuatu yang aneh di toiletnya si Joachim Kroll ini. Akhirnya polisi pun mendatangi apartemennya si Joachim Kroll guys. Lalu polisi minta orang buat membongkar pipa yang mampet itu. Dan betapa terkejutnya polisi pas nemuin organ-organ internal tubuh kayak ginjal, paru-paru dan lainnya nyangkut di pipa limbah itu guys. Di situ akhirnya ketahuan bahwa pipa limbah yang mampet itu dikarenakan karena organ-organ tubuh itu guys. Si Kroll ngakunya dia habis bunuh kelinci guys. Terus dibuang di situ. Polisi nggak percaya begitu aja. Mereka langsung geledah apartemennya si Joachim Kroll ini. Nah pas lagi ngeledah, si Joachim Kroll ini lagi masak guys. Si Joachim Kroll lagi masak sop. Dan alangkah terkejutnya saat polisi lihat di dalam sopnya Joachim ini ada jari tangan kecil. Itu organ tubuh manusia guys. Antara wortel, kol, dan lain sebagainya. Kelihatannya jijik ya kan, tapi polisi di situ langsung geledah tempat-tempat lainnya. Lalu polisi nemu lagi daging yang siap makan di kulkas guys. Di freezer pun polisi nemu potongan daging manusia yang udah dipaketin. Mungkin buat dikonsumsi beberapa minggu ke depan kali ya. Nah ternyata setelah diselidiki, itu adalah potongan daging Marion Kater anak 4 tahun yang hilang lagi dicari-cari polisi sama orang tuanya guys. Akhirnya ditangkap guys. Awalnya si Joachim ini ngakunya cuma bunuh Marion Kater doang guys. Tapi setelah terus-terusan diinterogasi, Joachim ngaku telah membunuh 13 korban lainnya. Lalu siapa sebenarnya Joachim Kroll ini? Apa latar belakang dia ngebunuh sampai banyak orang? Terus siapa saja korbannya? Oke, gue mulai dari profilnya si Joachim Kroll ini ya guys. Nama aslinya adalah Joachim Georg Kroll. Lahir pada 17 April 1933 di Hamburg, Sisilia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, keluarganya pindah ke Nordrhein, Jerman. Kecil memperlihatkan kondisi fisiknya yang lemah guys dan suka ngompol. Selain itu juga Kroll cuma sekolah sampai kelas 3 SD. Tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. IQ-nya si Kroll ini cuma 76 guys. Pada tahun 1955 ibunya si Kroll ini meninggal dunia. Dan itulah hal yang paling buruk di dalam hidupnya si Kroll. Selain hidupnya jadi terlantar, Kroll juga harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Lalu si Kroll bekerja sebagai pembersih toilet di wilayahnya guys. Lalu pada tahun 1960 dia bekerja sebagai buruh di Thyssen Industry. Dan karena kepergian ibunya inilah yang membuat dia menjadi seorang maniak seks dan pembunuh berdarah dingin. Dalam kesehariannya si Kroll guys, sebenarnya banyak dari kalangan anak-anak atau dewasa yang suka sama dia. Karena dia sangat dekat sama anak-anak guys. Kroll nganggap anak-anak di wilayahnya dia itu adalah keponakan-keponakannya. Karena saat ditinggal ibunya, si Kroll tuh merasa kesepian dan butuh teman. Akhirnya dia jadiin anak-anak di sana itu keluarganya. Tapi di balik kebaikannya itu,
Kroll menyimpan sifat buruk yang membuat orang di sekitaran gak percaya dengan apa yang dilakukan sama si Kroll. Di masa kecilnya Kroll, dia sering melihat orang-orang yang membunuh hewan-hewan seperti babi atau hewan lainnya untuk dijadikan makanan. Dari situ juga dia punya pemikiran bahwa dia bisa melakukan hal itu ke manusia kalau sedang kelaparan. Pada tanggal 8 Februari 1955 nih guys, ini pembunuhan pertamanya si Kroll. Dia membunuh dan memerkosa seorang wanita bernama Ingrid Sterel umur 19 tahun. Dia ditikam hingga mati dan ditemukan dengan tubuh yang sudah hancur di sebuah gudang di Ludwigshafen. 4 tahun berikutnya, Kroll membunuh lagi seorang wanita bernama Clara Tesmer umur 24 tahun. Terus ninggalin kode di pantat sampai pahanya Clara ini guys. Kasus Tesmer ini yang tadi gue bilang di awal sempet salah tangkep guys. Polisi nangkep Hendrix terus dipenjara. Nah pas di penjara ini si Hendrix depresi. Saking depresinya dia gantung diri di sel guys. Padahal Clara adalah korbannya si Kroll. Lalu selang sebulan si Kroll semakin tambah gila guys. Orang gadis bernama Manuela Knott umur 16 tahun tewas diperkosa dan dicekik lehernya di taman kota Essen. Kroll juga meninggalkan sebuah ukiran di pantat dan paha si korbannya. 3 tahun berlalu, Kroll bunuh lagi 3 cewek guys, sekitar tahun 1962, antara umur 12 sampai 13 tahun. Semua korban-korbannya diukir sama si Kroll dari pantat sampai pahanya guys. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kroll bunuh gadis bernama Monica Tavel, umurnya kira-kira 12 tahun. Nah, kasus ini juga polisi salah tangkap guys. Orang bernama Walter Quicker ditangkap sama polisi, walaupun akhirnya dibebasin setelah 3 bulan ditahan, tapi Walter bunuh diri akhirnya. Karena nama baiknya udah jelek, orang-orang masih ada yang ngira bahwa dia pembunuh dan pemerkosanya. Akhirnya dia depresi terus gantung diri. Tahun 1965 sampai tahun 1976, si Kroll bunuh 6 cewek guys dan 1 laki-laki. Cuma dari ke-6 korban cewek itu, ada lansia juga ternyata. Jadi si Kroll itu pemangsa segalanya, nggak muda, nggak tua, sama dia disikat juga. Korbannya dicekik sampai mati guys, terus diperkosa. Lansia itu bernama Maria Hedgen, umurnya 61 tahun, pada 12 Juli 1969. Korban terakhir Kroll itu anak usia 4 tahun bernama Marion Ketne, yang di awal tadi udah gue ceritain yang bagian tangannya lagi disop sama si Kroll. Ceritanya si Marion itu lagi main di taman guys, ya bareng sama temen-temennya. Tapi setelah main itu dia nggak balik-balik lagi. Ternyata diculik sama si Kroll. Terus dibunuh, diperkosa, anak 4 tahun guys diperkosa. Terus akhirnya badannya si Marion ini dipotong-potong sama si Kroll. Terus ada yang direbus, ada yang ditaruh di kulkas, ada yang ditaruh di freezer. Nah dari kejadian si Marion inilah akhirnya si Kroll ketahuan dia telah ngebunuh banyak orang. Kroll ini guys melakukan pembunuhannya dengan cara dikagetin dari belakang si korbannya terus dicekik sampai meninggal. Habis itu korbannya ditelanjangi lalu diperkosa. Setelah diperkosa udah selesai, terus akhirnya korbannya dipotong-potong guys. Ada yang dibuang, ada yang dimakan sama dia, ada juga yang ditaruh di freezer buat beberapa minggu ke depan gitu mungkin ya. Emang kedengarannya menjijikan ya. Tapi kata si Kroll, makanan di wilayahnya dia itu mahal-mahal guys. Itu sebabnya dia ngelakuin itu buat ngirit pengeluaran belanja dia guys. Terus katanya, daging-daging orang yang masih muda, itu katanya dagingnya paling enak yang pernah dia makan. Wah, menjijikan ya. Pada tahun 1982 akhirnya Kroll dihukum seumur hidup guys atas kasus yang menjeratnya. Dan meninggal di sel karena serangan jantung sekitar tahun 1991. Itulah kisah predator seks dan kanibal killer dari Jerman guys, bernama Joachim Kroll. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.